Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia. Pada video tugas kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa pembahasan dalam pendidikan Islam, mulai dari hubungan wahyu, akal dan pengalaman, filsafat pendidikan Islam, konsep manusia sebagai hamba dan khalifah, hingga posisi peserta didik dalam pendidikan Islam. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Baik, yang pertama itu apa sih hubungan wahyu, akal, dan pengalaman dalam membentuk ruang lingkup? Berikan contoh pengalamannya. Baik, dalam pendidikan Islam, wahyu, akal, dan pengalaman memiliki hubungan yang sangat erat dalam membentuk ruang lingkup pendidikan. Wahyu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis menjadi pedoman utama dalam menentukan nilai dan tujuan pendidikan. Akal berfungsi untuk memahami, menganalisis, dan mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan petunjuk wahyu. Sementara itu, pengalaman memberikan pembelajaran nyata yang dapat dijadikan bahan refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu dapat dilihat dalam pendidikan tentang kejujuran. Wahyu memerintahkan manusia untuk selalu berkata jujur. Akal membantu manusia memahami bahwa kejujuran akan membawa kebaikan dan menumbuhkan kepercayaan. Selain itu, pengalaman menunjukkan bahwa orang yang jujur lebih dipercaya dibandingkan orang yang suka berbohong. Dengan demikian, wahyu, akal, dan pengalaman saling melengkapi dalam membentuk pendidikan Islam yang seimbang. Yang kedua, contoh konkret filsafat pendidikan Islam dalam mengkritis praktik pendidikan saat ini. Filsafat pendidikan Islam dapat digunakan untuk mengkritis praktik pendidikan modern yang terlalu menekankan aspek akademik dan kurang memperhatikan pembinaan akhlak peserta didik. Pada kenyataannya, banyak peserta didik yang memiliki prestasi akademik tinggi tetapi kurang menunjukkan sikap sopan santun kepada guru maupun orang tua. Dalam pendidikan Islam, tujuan pendidikan bukan hanya mencerdaskan intelektual tetapi juga membentuk akhlak yang mulia. Oleh karena itu, sistem pendidikan juga hanya berorientasi pada nilai, ranking, dan prestasi akademik dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan moral. Dan yang ketiga, berikan contoh keterkaitan antara konsep manusia sebagai hamba dan khalifah. Baik, dalam Islam manusia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai Abdullah, hamba Allah, dan khalifah di bumi. Sebagai hamba Allah, manusia memiliki kewajiban untuk beribadah dan menaati segala perintahnya. Sementara itu, sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan memakmurkan bumi. Konsep tersebut memengaruhi arah pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ibadah dan akhlak, tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Ada contohnya, seperti peserta didik diajarkan untuk melaksanakan sholat dan berakhlak baik, sekaligus dibimbing untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, dan menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang keempat, menurut saya, hal-hal dari pendidikan Islam klasik yang masih relevan saat ini. Beberapa nilai dalam pendidikan Islam klasik masih sangat relevan diterapkan pada masa sekarang. Yang pertama, konsep adab sebelum ilmu yang mengajarkan pentingnya menghormati guru dan menjaga akhlak dalam proses belajar. Yang kedua, keteladanan guru, yaitu guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai contoh yang baik bagi peserta didik. Yang ketiga, proses pembelajaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang keempat, pentingnya menghafal, memahami, dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut masih sangat dibutuhkan dalam pendidikan modern untuk membentuk peserta didik yang berilmu sekaligus berakhlak mulia. Dan yang terakhir, apa posisi peserta didik di dalam pendidikan Islam? Baik, di sini dalam pendidikan Islam, peserta didik dapat dipandang sebagai subjek sekaligus objek pendidikan. Sebagai objek, peserta didik menerima ilmu, arahan, dan bimbingan dari guru. Pendidikan Islam tidak hanya menempatkan
peserta didik sebagai penerima ilmu secara pasif, tetapi juga mendorong mereka untuk berpikir kritis, bertanya, serta mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta didik memiliki peran penting dalam keberhasilan proses pendidikan. Baik, berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga menekankan pembentukan akhlak, tanggung jawab, serta hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.